Shalom saudara, puji nama Tuhan karena kesempatan yang indah ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Mari kita bawa hati kita ke hadirat Tuhan sebelum kita masuk dalam penyembahan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Thank you, Lord. Ku berterima kasih berkat-Mu hari
harinya kau tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, naikkan syukurku buat harinya kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan semua kerinduan kami Tuhan. Kami datang membawa setiap hati kami Tuhan duduk tenang di hadirat-Mu Bapa. Karena hanya di hadirat-Mu saja aku tenang Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Atas setiap kasih yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Karena Kau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dan Engkau sangat baik Bapa dalam hidup kami. Pada kesempatan hari ini, yang indah ini Tuhan, kami ingin membuka jalan ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau pimpin, Tuhan Kau sertai ibadah ini dari awal sampai akhir dalam penyertaan Bapa. Kami bawa semua pujian, ucapan syukur kami ke hadirat-Mu, supaya nama-Mu dapat dipermuliakan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bawa ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Siap memuji Tuhan? Oke. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, katakan Dia girangkanku, oh Dia girangkanku,
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan bersama-sama, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh, oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Hey, 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 Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh amin. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari semangat Bapak Ibu, kita lanjutkan. Haleluya.
Tiba saja kita akan memberikan persembahan. Kami mohon untuk saudara ini berdoa untuk persembahan. Amin. Sambil waktu dijalankan kita akan pakai sebuah pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Tiba saja kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan bawa kembali hati kita ke hadapan Tuhan. Terus setelah kita tampil dengan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang sidang jemaat baik berdiri. Kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Waktu tempat kata silakan pada Bapak. Raya Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua adalah anugerah Tuhan. Biar pujian pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami siapkan hati untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami buka hati dan biar Roh Kudus yang terus ada dalam kehidupan kami memampukan kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Galatia pasal yang ke-3. Galatia pasal 3 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Itu kenapa enggak bisa ya? Tadi sudah bisa ya? Ya, ada trouble saudara. Yang slot HDMI-nya yang dari komputer, dari laptop itu dicabut sebentar, dimasukkan lagi. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Kita akan baca secara bergantian. Mestinya ayat yang ke-29 Bapak Ibu Saudara, tetapi saya rasa ini bagian pertama ya. Minggu depan kita lanjutkan bagian kedua. Hari ini kita bicara tentang merenungkan firman tentang hidup di dalam janji Abraham. Apa maksudnya? Nanti kita belajar bersama. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18 sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Kita akan baca judul perikopnya hukum Taurat atau janji. Saya 15, Bapak Ibu ayat 16 seterusnya sampai dengan 18. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. 16. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disiahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. 18. Oke, yang terakhir kita baca bersama-sama ayat 29, Saudara.
Yang ke-29, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi saudara, kita akan belajar, ini bagian pertama saja ya, karena supaya waktunya nanti tidak terlalu panjang. Hari kita belajar hidup di dalam janji Abraham. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah menerima janji ya? Pernah ya? Saya yakin semua pernah menerima janji, entah itu janji dari suami, dari istri, janji dari anak, yang anak mungkin terima janji dari orang tuanya. Ya, semua pernah menerima janji. Nah, saudara, ada janji yang mungkin ditepati, tetapi ada juga janji yang mungkin tidak ditepati. Ada janji yang diingkari, saudara. Nah, saudara, memang di dunia ini janji manusia seringkali memang begitu ya, saudara, rapuh. Seringkali diucapkan waktu pertama kali diucapkan begitu sungguh-sungguh, tetapi akhirnya gagal dipenuhi. Karena apa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Karena keterbatasan kita sebagai orang yang hidup di dalam dosa, ya masih ada dalam dosa, sehingga apa yang dulunya diucapkan pengennya dipenuhi tetapi tidak bisa dipenuhi. Ada perubahan hati, ada satu keadaan yang mungkin tidak terduga sehingga janji tidak bisa dipenuhi. Itu kalau janji manusia. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau Allah yang berjanji, saudara? Apakah janjinya bisa gagal atau tidak? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dalam Galatia pasal yang ketiga, Paulus ingin menegaskan satu kebenaran penting. Janji Allah kepada Abraham itu bersifat kekal dan tidak bisa dibatalkan. Ia memulai dengan contoh, ayat 15 tadi, contoh yang sederhana, yang mudah dimengerti, itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 15, saudara-saudara yang kekasih, baiklah aku pergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Saudara, kalau dalam hukum manusia saja, ya, sebuah perjanjian itu sah. Dan ini harus dijaga dan dihormati, saudara. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian ya? Biasanya kalau sekarang kan ke notaris, ya, ke notaris, kemudian di situ ada surat perjanjian pakai metre, ditandatangani kedua belah pihak, itu sah, saudara. Dan kita akan menjaga perjanjian itu. Siapa yang mengingkari perjanjian itu pasti dia kena sanksi. Biasanya sudah ada pasal-pasalnya. Jadi itu akan dijaga, tidak bisa dibatalkan, saudara. Sepihak tidak bisa. Ya, meskipun kadang-kadang ada sengketa, ya, sudah ada perjanjian tetapi masih ada sengketa. Tetapi intinya bahwa ketika perjanjian sudah disanggupi kedua belah pihak, maka tidak bisa dibatalkan. Apalagi, saudara, kalau perjanjian itu dibuat oleh Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak mungkin berdusta. Kalau manusia saja menghargai dan menghormati perjanjian, betapa lebih lagi Allah kita yang setia pada janjinya. Amin. Dia tidak akan mungkin mengingkari, saudara. Dan ini menjadi satu inti kebenaran Injil, saudara, bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji, ia tidak akan berubah karena kegagalan manusia yang berdosa. Ia bahkan tetap setia meskipun kita kadangkala tidak setia. Amin. Itu janji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, saudara, bagaimana janji Allah kepada Abraham ini menjadi satu dasar iman kita. Bagaimana kita dipanggil untuk menghidupi janji ini, bukan dari usaha kita sendiri, tetapi karena sebenarnya janji ini adalah kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan belajar. Jadi, saudara, janji Allah kepada Abraham ini janji yang berdasarkan kasih karunia. Apa maksudnya? Ya, sebelum kita membahas bagian ini, saudara, kita akan coba kita lihat dulu apa sih janji Abraham. Janji Allah kepada Abraham itu apa sih? Nah, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 yang ketiga itu dijelaskan. Ketika Allah memanggil Abraham, memanggil dari tanah kelahirannya untuk keluar
dibawa kepada tanah yang Tuhan janjikan, Tuhan berfirman begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, ayat 2 ya, Kejadian pasal yang ke-12 yang 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini bukan janji berkat kecil ya. Ini bukan janji yang sederhana, tetapi Allah berjanji tadi disebutkan memberikan keturunan kepada Abraham. Bukan hanya keturunan, tapi juga aku akan memberkati engkau. Tidak hanya sampai memberkati, tetapi ada yang terakhir tadi, olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi artinya Abraham ini menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, yang luar biasa saudara yang kita baca tadi, Allah tidak berkata jika engkau taat Abraham atau jika engkau melakukan ini Abraham maka akan berkati, tidak begitu saudara. Tetapi Tuhan langsung berkata, aku akan memberkati engkau. Artinya apa? Ini satu janji yang tanpa syarat saudara. Suatu janji yang sepenuhnya itu bergantung kepada kesetiaan Allah untuk menepati janjinya, bukan kepada apa yang Abraham lakukan. Saudara, Abraham ini ketika dipanggil dia dari Ur Kasdim, ini penyembah berhala saudara. Ya, Ur Kasdim itu tempat penyembahan berhala. Jadi pada waktu itu Abraham masih jadi penyembah berhala. Baru kemudian Tuhan panggil untuk keluar dari Ur Kasdim itu. Dan ketika dipanggil keluar dia memberikan janji, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi Abraham tidak diminta syarat saudara pada waktu itu. Syaratnya cuma satu, kamu percaya, harus percaya. Ketika Abraham percaya maka itu diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Ya, ayat yang Kejadian pasal 15 nanti ayat yang ke-6 ya. Akhirnya Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai satu kebenaran. Jadi modalnya percaya Abraham pada waktu itu kepada janji Tuhan. Dan saudara, ini yang Paulus tegaskan di dalam kitab Galatia. Ya, pada waktu itu orang-orang Galatia sedang tergoda untuk mengikuti kembali kepada hukum Taurat, mengikuti kembali kepada aturan-aturan manusia, dan ia berkata bahwa sejak awal sebenarnya keselamatan datang bukan oleh karena perbuatan tetapi karena iman kepada janji Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Nah Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan itu mendahului ketaatan kita. Abraham tidak diminta untuk membuktikan dirinya itu setia dulu, atau tidak diminta untuk membuktikan dirinya itu benar dulu. Abraham tidak diminta untuk membuktikan bahwa dirinya baik dulu. Enggak saudara. Jadi tidak begitu. Tuhan tidak minta kamu harus baik dulu Abraham baru aku memberkati, enggak. Ya, maka disebut janji yang tidak bersyarat pada waktu itu. Allah yang lebih dulu memilih Abraham dan berjanji kepadanya pada waktu itu saudara. Demikian pula hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menunggu kita sempurna dulu baru Tuhan mengasihi kita. Tetapi kebalikan, Tuhan mengasihi kita dulu dan kita harus makin sempurna. Bahkan satu ayat firman Tuhan berkata begini, ketika kita masih berdosa pun Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Itu kenapa dia harus mati di kayu salib untuk orang berdosa. Justru ketika kita masih berdosa, Kristus sudah membuktikan kasih-Nya buat kita. Ini sama yang dilakukan dulu kepada Abraham buat kita.
Jadi janji ini adalah janji yang tanpa syarat. Makanya disebut janji karena kasih karunia. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita baik dulu, bukan karena kita benar dulu, bukan karena kita jadi orang yang taat dulu, tetapi semata-mata pemberian Tuhan. Maka kita harus bersyukur, saudara. Amin. Kalau hari ini kita bisa menikmati janji Abraham di dalam Kristus Yesus, kita harus bersyukur, saudara. Bukan karena gagah dan kuat kita, bukan karena kebaikan kita, saudara, tapi anugerah Tuhan. Ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus Yesus. Jadi saudara, Galatia pasal 3 ayat 16 ini suatu janji yang ditujukan kepada keturunan tunggal, yaitu Yesus Kristus. Paulus sedang membuat satu penjelasan teologis di sini. Ia memperhatikan satu kata, ya, keturunanmu. Kalau kita melihat dalam teks perjanjian lama, saudara, ya, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 itu berkata begini, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini yang dikutip di dalam Galatia pasal 16 ayat 16 tadi, ya saudara. Jadi di situ sebenarnya ditekankan kepada satu bentuk tunggal, bukan keturunan-keturunan, tetapi disebut oleh keturunanmu, dan itu mengacu kepada Yesus Kristus, kepada satu. Jadi Paulus ingin menunjukkan bahwa janji kepada Abraham itu menemukan penggenapannya bukan di dalam bangsa Israel secara biologis, ya, tetapi penggenapan janji Abraham itu kepada pribadi Kristus. Dengan kata lain, Kristus adalah menjadi pusat dari seluruh rencana perjanjian Allah. Janji itu berpusat kepada Kristus. Perjanjian Abraham bukan hanya sekedar tentang tanah Kanaan, saudara, atau tentang bangsa yang besar, ya, tetapi tentang datangnya seorang yang akan menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia, saudara. Dan orang itu adalah Yesus Kristus. Amin. Keturunan sejati dari Abraham. Maka tadi sebutkan kepada keturunanmu, bukan oleh keturunan-keturunanmu. Jadi mengacu kepada satu orang. Dan itu digenapi di dalam Kristus, saudara. Yesus adalah penggenapan janji kepada Abraham dan menjadi sumber berkat bagi semua bangsa. Makanya dalam Kejadian 22 tadi yang saya sebutkan tadi, saudara, Allah berkata kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kata keturunan ini menunjuk kepada satu kata, kepada Mesias yang akan datang. Yesus sebagai keturunan Abraham menjadi saluran berkat, bukan dengan memberi tanah, ya, tapi memberi keselamatan kepada kita, saudara. Ini yang Tuhan maksud. Berkat keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa itu melalui Kristus. Berkat keselamatan sampai kepada saya dan saudara itu melalui Kristus. Amin. Dan ketika Yesus datang, saudara, ia menggenapi janji itu. Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit untuk kita. Dan melalui kematiannya di kayu salib, saudara, berkat Abraham akhirnya mengalir kepada semua bangsa termasuk saya dan saudara. Amin. Jadi saudara, Paulus menegaskan di dalam Galatia pasal 14, ya, pasal 3 ayat 14, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain di dalam Kristus Yesus, supaya kita menerima roh yang telah dijanjikan itu oleh iman. Jadi saudara, janji itu bukan tentang garis darah, ya, keturunan secara daging, bukan, tetapi tentang garis iman. Siapapun yang percaya, siapapun yang beriman kepada Kristus, dari bangsa manapun, dari suku manapun,
kini disebut sebagai anak-anak Abraham. Amin. Anak Abraham secara rohani, saudara. Jadi bukan oleh garis keturunan secara daging, tetapi secara iman. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Jadi Paulus tidak hanya menyebut bahwa Kristus ini menerima janji, tetapi Kristus ini menjadi penggenap janji. Kristus ini adalah penggenap janji itu sendiri, dan Kristus adalah janji itu sendiri, perwujudan janji itu sendiri. Artinya apa? Ketika Allah berjanji kepada Abraham, ia sedang menatap jauh ke depan. Pada waktu itu Allah sudah merancangkan satu skenario bahwa nanti akan ada Golgota, bahwa nanti itu akan ada salib di situ, bahwa nanti ada orang yang mati di atas kayu salib akan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Jadi saudara, janji itu tidak hanya berhenti kepada Abraham, itu dirancang jauh, mulai dari kejadian ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mencari Adam, Adam kamu di mana? Ya, Adam sedang bersembunyi. Ya, kemudian Tuhan kasih pakaian dari kulit binatang, dan kemudian Tuhan berkata begini, oleh keturunannya akan meremukkan tumitmu dan engkau akan meremukkan kepalanya. Keturunan akan meremukkan kepalanya. Jadi itu sebenarnya sudah janji ya ke depan tentang karya Tuhan. Mulai dari Adam, kemudian itu ke Abraham. Sejak Taman Eden kemudian ke Abraham, Tuhan berjanji keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan akhirnya penggenapan itu di dalam Kristus. Di salib itulah semua janji akhirnya tergenapi. Amin. Jadi Kristus ini menjadi satu pusat perjanjian dalam perjanjian Abraham. Jauh ya sebelum masa perjanjian lama, Tuhan sudah merancangkan rencana keselamatan ini. Kristus menjadi sumber dan saluran berkat bagi kita semua. Jadi saudara, tanpa Kristus janji kepada Abraham hanyalah satu kata-kata yang kuno, kata-kata yang tidak berfungsi ya dalam satu sejarah. Tetapi di dalam Kristus janji itu akhirnya menjadi hidup, janji itu menjadi aktif kembali bagi kita hari ini. Melalui iman kepada Yesus kita menjadi ahli waris janji itu. Kita menerima Roh Kudus sebagai tanda warisan itu, dan kita hidup dalam berkat rohani yang dijanjikan kepada Abraham, yaitu apa? Pengampunan dosa, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, dan yang paling penting adalah kita mendapat janji hidup kekal. Amin. Artinya saudara, setiap kali kita berkata aku percaya kepada Kristus, kita sedang berdiri di dalam garis janji Abraham. Kita tidak lagi menjadi orang luar ya, tetapi kita sekarang menjadi bagian daripada anggota keluarga Allah. Saudara. Hari ini kita diingatkan akan identitas kita. Saudara. Identitas kita di dalam Tuhan. Kita bukan lagi orang asing bagi janji Allah, tetapi kita menjadi anak-anak dari janji itu. Amin. Berkat yang Allah janjikan kepada Abraham sekarang menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus. Itu kenapa Taurat itu tidak bisa membatalkan janji Tuhan, saudara. Ayat yang ke-17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi pada waktu Taurat Musa datang, nanti kita akan belajar tentang Taurat minggu depan, makanya bagian kedua. Taurat ini datang kepada seorang pengantara yang membawa Musa. Nah, di dalam Taurat itu ditulis jangan begini, jangan begitu ya. Semua ketentuan-ketentuan, bukan hanya 10 hukum, tetapi sebenarnya banyak hukum Taurat, saudara.
Dan bangsa Israel ternyata terkecoh dengan ini. Ya untuk mendapatkan keselamatan harus lakukan ini semua, nanti baru bisa selamat gitu loh saudara. Tetapi tidak gitu sebenarnya. Abraham itu sudah menerima janji dulu baru Taurat datang. Maka disebutkan Taurat itu datang 430 tahun kemudian, itu tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Tidak bisa. Taurat hanya dimaksudkan untuk apa? Mengatur sementara, menuntun sementara sampai kita menerima janji yang sebenarnya. Nanti minggu depan kita belajar lebih banyak. Jadi Taurat tidak dimaksudkan untuk menggantikan janji Tuhan. Taurat datang hanya untuk menyingkapkan dosa. Kemarin sudah saya bilang ya, apa seperti cermin. Ya, jadi Taurat itu tidak untuk menggantikan, tetapi hanya untuk menyingkapkan dosa manusia, bukan untuk menggantikan kasih karunia. Hanya seperti cermin yang memberitahu noda, tetapi tidak bisa menghapus noda. Hanya menunjukkan bahwa kita ini berdosa, tetapi tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Itu Taurat, saudara. Jadi hanya mengekspos kelemahan kita, keberdosaan kita. Dan ini menunjukkan bahwa artinya kita itu butuh seorang penyelamat. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hanya menunjukkan kamu itu berdosa, kamu itu di bawah kutuk. Dan kita butuh seorang penyelamat, saudara. Dan penyelamat itu adalah Kristus. Amin. Saudara, zaman sekarang kan kayak apa? Ada sinar X ya dalam dunia kedokteran. Jadi kalau kita misalnya ada keluhan di organ dalam kita, kemudian kita ke situ, ya kemudian dipakai rongsen, ya, tahu penyakitnya. Oh ini karena ada ini benjolan misalnya di sini. Di paru-parunya, atau mungkin karena tulangnya patah, bisa tahu. Tetapi sinar X ini tidak bisa menyembuhkan. Perlu dokter, saudara, untuk menyembuhkan. Tidak bisa menyelamatkan. Maka kita perlu orang yang bisa menyelamatkan. Nah, Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit dosa kita, saudara. Kristus datang untuk menanggung semua kutuk yang harusnya kita terima, digantikan dengan berkat Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Allah kepada Abraham tidak pernah dibatalkan oleh karena dosa, oleh karena kegagalan kita, atau karena mungkin sistem dunia, hukum dunia, tidak bisa. Janji ini tetap teguh karena Allah sendiri sudah menjaminnya. Dan ini jadi satu kabar baik buat kita, saudara. Allah tidak pernah berubah pikiran. Amin. Ia tidak mencabut janjinya meskipun kadang kita gagal. Kasih setianya jauh lebih kuat dari kelemahan dan ketidaktaatan kita. Makanya janji ini anugerah. Janji ini kasih karunia, bukan upah, saudara. Ayat 18, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Saudara, kata menganugerahkan ini berarti kasih karunia. Ya, dalam bahasa aslinya itu karis, kasih karunia, pemberian. Janji ini bukan hasil dari kerja kita, melainkan pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Maka disebut menganugerahkan. Saudara, kalau warisan kita terima dengan hukum, lewat hukum ya, kita menang di pengadilan, maka warisan ini jadi bukan upah, ya, tetapi ini bukan pemberian, tetapi upah ya, saudara, karena kita menerima dengan usaha kita. Namun Allah tidak memberi upah, saudara. Dia memberikan kasih karunia, memberikan anugerah kepada kita. Janji itu anugerah, bukan karena apa yang kita lakukan. Dan ini perbedaan mendasar daripada agama dan Injil, saudara. Kalau agama berkata lakukan ini, maka kamu akan mendapatkan sesuatu dari Allah.
kamu harus berbuat ini, maka kamu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu agama. Tetapi Injil berbeda. Injil berkata begini, engkau telah diterima oleh Allah, karena itu hiduplah dalam ketaatan. Engkau sudah dikasih Allah, maka hiduplah engkau dalam kasih itu. Itu Injil, saudara. Jadi Abraham menerima janji pada waktu itu bukan karena dia sempurna. Ia manusia biasa, saudara. Kalau kita belajar sejarahnya, ia juga pernah takut, pernah nipu juga kan. Istrinya dibilang adiknya, ya karena takut, ya kan, takut dibunuh. Pernah salah, saudara, artinya. Bahkan juga pernah meragukan Tuhan. Ya sudah mendapat janji oleh kamu akan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, tetapi masih meragukan. Ya diambillah si Hagar jadi istrinya. Ya, meragukan Tuhan. Artinya manusia biasa, tidak sempurna juga, namun yang menjadi perbedaan ia tetap percaya kepada janji Tuhan. Maka itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Ia percaya meskipun ia sudah mati pucuk kan gitu ya. Tetap percaya ia akan digenapi janjinya. Ia tuh tetap punya iman, maka Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita menghidupi janji ini. Di bagian terakhir, mari kita hidup di dalam janji Allah. Kita sudah mendengar pengajaran tentang Abraham, bagaimana kisahnya Abraham. Iman sejati adalah percaya pada janji Allah bahkan ketika kita belum melihat penggenapannya. Amin. Abraham percaya bahwa ia akan memiliki keturunan meskipun sudah lanjut umurnya. Abraham percaya akan tanah perjanjian meskipun dia belum tahu tanah perjanjian itu seperti apa. Abraham percaya bahwa Allah suatu saat nanti menepati janjinya. Dan akhirnya semua ditepati. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita hari ini. Kita percaya kepada Kristus, keturunan sejati Abraham. Sekalipun kita belum melihat sepenuhnya kemuliaan yang dijanjikan itu, namun kita juga tetap percaya pasti nanti kita menerimanya. Amin. Makanya janji Abraham ini bukan berdasarkan garis keturunan secara biologis, tetapi berdasarkan garis iman, saudara. Karena kita terima itu dengan iman. Kalau kita ngomong secara biologis, kita tidak ada keturunan secara biologis dengan Abraham. Mereka orang-orang Israel ini yang keturunan Abraham, saudara, secara jasmani. Janji Allah kepada Abraham itu diterima dengan iman, dengan percaya. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Kristus, kita juga menerima janji yang sama. Karena kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Maka tetaplah teguh dalam iman. Amin. Meskipun ya kita melihat keadaan tampaknya mustahil, meskipun keadaan tampaknya tidak mungkin, tetap percayalah dan tetap teguh dalam iman kita. Percayalah bahwa Allah di dalam Kristus Yesus sanggup menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, dunia memang penuh dengan janji-janji. Kita bisa mendengar janji dari orang-orang di luar sana, dari penguasa, janji dari teman-teman kita, ya. Dan kadang-kadang itu menjadi janji-janji yang palsu, ya, janji kesuksesan, janji kebahagiaan, janji apalagi keamanan, ya kan? Tetapi semua itu janji yang rapuh, janji yang bisa gagal karena itu adalah janji manusia, janji yang diberikan dunia ini kepada kita. Namun percaya saudara bahwa janji Allah di dalam Kristus tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin.
kita harus terus berpegang pada janji itu. Dan hari ini kita sedang berjalan dalam iman yang sama seperti imannya Abraham. Amin. Dan kita menjadi ahli waris daripada janji-janji itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh kisah Alkitab adalah kisah tentang Allah yang setia dengan janjinya. Pemain musik bisa maju ke depan. Dan janji kepada Abraham ini kiranya menjadi janji yang boleh kita nikmati juga. Akhir daripada janji Abraham itu digenapi di dalam Kristus Yesus, sang keturunan Abraham yang sejati. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, Kristus membawa berkat terbesar, yaitu pengampunan dosa. Dan juga hidup yang kekal bagi semua bangsa, termasuk saya dan saudara. Dua Korintus pasal yang ke-1 yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-1 yang ke-20. 2 Korintus, ya saya salah tulis. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama. 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Oleh Dia kita amin, untuk memuliakan Allah. Amin. Artinya saudara, semua janji Allah menemukan ya di dalam Kristus. Kristus menjadi penggenapan yang sempurna dari kasih karunia yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan sekarang saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi ahli waris janji itu. Anak-anak Abraham dalam garis keturunan iman. Karena itu saudara, mari kita hidup dengan keyakinan bahwa iman kepada Kristus itu membuka pintu warisan rohani yang kekal. Bahwa Allah yang telah berjanji itu juga sanggup menggenapi dalam hidup kita. Amin. Dan ketika kita hidup dalam janji Abraham yang digenapi di dalam Kristus ini, kita hidup bukan lagi sebagai hamba dosa, tetapi sebagai hamba kebenaran, sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Amin. Jadi hari ini saudara, mari kita imani janji Abraham itu juga berlaku dalam hidup kita. Terima dengan iman. Ya, setiap kita yang sudah percaya Yesus mengimani bahwa janji Abraham itu juga berlaku dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian ini. Pengharapanku selalu ada.
bangkit berdiri. Tidak akan menyerah. percaya Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Maka biarlah kami senantiasa melabuhkan pengharapan kami di dalam-Mu. Meskipun kami kadang harus menghadapi kesesakan, namun kami tidak mau menyerah. Karena kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang berjanji itu sanggup menggenapi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terima setiap janji itu di dalam iman kepada-Mu ya Tuhan. Janji Abraham itu tergenapi di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kami percaya kepada Yesus Kristus keturunan Abraham yang sejati, maka janji itu juga milik kami. Hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani hari ini, meskipun dalam kesesakan, meskipun dalam pergumulan, biarlah kami mendasari semua kehidupan kami kepada janji-Mu. Allah yang sanggup untuk menolong kami, Allah yang sanggup memberikan mukjizat dalam kehidupan kami, maka itu juga kami alami hari ini di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu, meteraikan firman ini. Biar kami terus menghidupi janji Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya Tuhan
tidak pernah berdusta dengan janjinya. Kami selalu menemukan ya, janji itu ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Meteraikan firman ini dan mampukan kami untuk menghidupi firman ini dalam keseharian kami Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah datang pada pagi hari ini. Kami pulang dengan janji Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal doa puasa tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti komsel Permata di tempatnya Pak Tobing, ya. Oke, siap. Tempatnya Pak Tobing di Wululor, ya, di tempatnya Bu Tobing. Jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian kita Jumat ada Jumat ceria, silakan anak sekolah minggu bisa diantar untuk kita bekali dengan firman Tuhan. Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan yang muda remaja bisa berkomunitas untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita ketemu kembali hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai untuk kita bersama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan dan bertumbuh bersama. Itu boleh saya sampaikan dari jadwal ibadah kita satu pekan ini, biar jadi perhatian kita semua. Dan saudara, kita sudah mendekati Desember ya, tinggal 1 bulan lagi, November, Desember, 2 bulan kita sudah ada Natal. Ya, saya mohon persetujuan kepada Bapak Ibu Saudara untuk pelaksanaan Natal, ya, supaya kita jauh-jauh hari kita sudah persiapkan. Kalau dalam pemikiran saya itu adalah Desember pertengahan, saudara. Jadi kalau Desember pertengahan itu mungkin sekitar tanggal 17 atau 18, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak membuat acara ya pada tanggal-tanggal itu. Bisa dilihat kalender ya saudara ya, Desember. Ya itu pertengahan itu ada tanggal 17 dan 18. Nah, Bapak Ibu Saudara mau yang mana ya kira-kira ya? Atau setelah tanggal 25 atau mungkin di tanggal 25, saya pokoknya ikut Bapak Ibu Saudara yang bisa bersama-sama kita bisa support ini ya. Karena takutnya kalau tanggal 25 itu biasanya terus kemudian ada acara keluarga gitu ya, ada yang pulang dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana? Ya? 17 itu hari Rabu. Hari Rabu. Ya. 17, ya. Kenapa? 7 mulai tanggal 15. Hah? Sabtu. Kalau Sabtu tanggal 20 berarti. Capek enggak? Karena kalau Sabtu berarti kita selesai acara harus bersih-bersih ya, karena minggunya ada ibadah. Bagaimana? Ya saya ikut saudara. Atau mau di tanggal, kalau tanggal 25 itu kita mau melakukan tanggal 25 itu susahnya gereja-gereja yang lain yang kita undang biasanya 25 ada ibadah saudara. Ya karena saya kan tetap nanti kita kan undang seperti biasanya. Anak SD ujian tanggal berapa? SD ya? Tanggal 3 katanya sudah selesai. Oh ya, nanti sementara kita kunci tanggal 17 ya. Nanti saya konfirmasi dengan SD ya, dengan Bu Suyanti ya, yang biasanya ngajar itu dia tanggal berapa nanti tesnya. Gitu ya. Sementara tanggal 17 bagaimana? Kalau karena weekend itu kalau
Weekend alasannya apa Mbak? Kenapa weekend? Oh kerja. Yang kerja banyak. Hah? Iya juga. Kita mau menentukan Natal aja sudah susah ya, bingung. Gini, kalau mau diadakan kalau Jumat belum pulang. Jumat belum pulang ya. Kalau tanggal 20 ya berarti kalau yang tanggal 20 itu berarti yang ujian juga sudah selesai. Ya, yang ujian sudah selesai tanggal 20. Tetapi kalau 20 itu kan Sabtu. Nah, kalau Sabtu artinya saudara, kita setelah Natal itu harus kerja bakti ya, istilahnya bersih-bersih sini ya. Bersih-bersih sini. Gak apa-apa. Oke. Ya, enggak apa-apa kalau gitu ya. Oke ya, hari Sabtu kita adakan di sini. Nanti setelah itu kita toto kursi dan semua sampai bersih semua. Oke ya, sampai semua oke baru boleh pulang loh ya. Oke ya, gitu ya. Tanggal 20 ya. 20 siap ya. Oke ya, tanggal 20. Oke. Berarti kita tanggal 20. Jamnya jam 3 biasanya kita. Ya jamnya jam 3 sore. Ya, supaya ya ada persiapan juga yang baru pulang kerja bisa punya ada kesempatan untuk apa ya? Kalau jam biasanya kalau Sabtu setengah hari biasanya. Gitu. Artinya kita sudah sepakati tanggal 20 ya, 20 Desember. Nanti saya mesti sampaikan ini ke pembicara, saudara, karena pembicara juga menunggu dari saya, karena dia juga mau mengadakan Natalnya kapan gitu loh ya. Nanti takutnya dia bentrok dengan acaranya beliau gitu ya. Hari Sabtu berarti ya. Oke, hari Sabtu. Seragam gimana? Enggak? Seragam enggak usah berarti. Lurik bebas ya, nanti paling kalau seragam yang paling utama paling yang tugas saja di depan nanti ya, yang pelayan musik sama WL singer itu biasanya nanti itu yang harus pakai biasanya, tapi yang lain mungkin bisa bebas, silakan diatur sendiri Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menentukan ya, karena jangan sampai perkara seragam jadi ada kesalahpahaman. Saudara ya, biasanya saya itu sedih saudara kalau Natal itu sing kono setuju kira setuju, akhirnya jadi apa, kita sudah kasih khotbah hidup baru mengampuni, nanti goro-goro Natal siwaan meneh gitu loh ya. Siwaan tahu? Siwaan itu nesuan gitu loh. Goro-goro Natal gitu loh ya saudara. Nah jangan ya saudara, tidak boleh ya, kita harus makin baik ya. Amin, itu saja yang boleh saya